Malam Mas Kana, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, udah makan belum? Udah, Ya, sekolahnya PJJ nggak? Apa tetap sekolah ke sekolah? PJJ, Miss. Hmm? PJJ. Apa itu PJJ? PJJ itu pembelajaran jarak jauh, kayak online gitu. Enggak, Miss. Nggak. Di sana cuacanya aman, hujan terus nggak? Enggak sih, Miss. Jarang-jarang hujan. Oke, soalnya banyaknya murid Miss tadi yang les itu pada PJJ, apalagi yang orang-orang daerah Jakarta tuh. Soalnya di sana kan banjir tuh. Jakarta, Bekasi, lagi pada banjir. Jadi sekolahnya jarak jauh. Oke, kalau gitu alhamdulillah deh Askana nggak terkena cuaca ekstrim ya. Jadi nggak ada cuaca yang tiba-tiba hujan atau ada? Kenapa, Miss? Ada cuaca yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu nggak di sana? Ada. Ada. Oke, kalau gitu jaga kesehatan ya biar Askananya nggak bapil lagi nih. Oke, kalau gitu udah siap belum belajarnya? Sudah, Miss. Oke, kalau udah siap kita akan belajar. Kita mulai nih. Miss izin share screen ya. Udah kelihatan? Sudah, Miss. Oke, sebentar. Hmm. Kekecilan nggak tulisannya? Enggak, Miss. Oke, kemarin sebelumnya masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Kemarin. Volume. Hmm, volume bangun ruang. Oke, nah sekarang kita juga masih belajar tentang volume. Kalau kemarin kita hanya mengenali dulu. Kalau yang sekarang kita belajar menghitung volumenya. Nah, kita akan mengisi atau mencari tahu volumenya dari bangun-bangun ruang yang ada di sekitar kita. Volume itu kemarin adalah isi dari keseluruhan ruangan yang ada atau isi atau kapasitas. Nah, contohnya kayak minuman-minuman ini nih. Berarti volumenya itu yang diisi sama air-air yang di sini. Itu adalah volumenya. Jadi volume itu adalah seberapa banyak benda yang bisa masuk ke dalam ruangan yang ada di sana. Nah, dalam volume berarti ruangan yang bisa kita isi bisa berupa air, bisa kita isi air kayak gini minuman, bisa kita isi pasir, bisa kita isi udara, bisa kita isi barang-barang. Karena di sana ada ruangannya yang dimana ruangan tersebut adalah suatu volume gitu atau kapasitas suatu dari barang yang ada. Nah, kita review nih. Di sini tahu nggak ini gambar apa? Gambar kubik. Kubik. Oke. Ini Rubik nih. Kalau Rubik ini bentuknya apa nih? Kubus. Kubus. Oke. Kalau kubus berarti cara menghitung volumenya gimana tuh kemarin? Masih ingat nggak? V Masih. berapa tuh? V sama dengan Sisi kali 3. sisi kali 3 atau sisi pangkat 3? Sisi pangkat 3. Oke, sisi pangkat 3. Karena volume itu nanti satuannya kubik, jadi pangkat 3. Oke, nah kalau kubus berarti yang kita hitung adalah semua sisi rusuknya yang sama panjang. Nah, semua sisi itu yang ini nih. Rusuk ini yang ini. Yang lurus. Jadi yang kita hitung sisinya 3. Kalau balok itu seperti kotak sepatu ya. Kalau kita beli sepatu itu suka ada kotaknya tuh. Itu bentuknya balok. Di sana ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi.
Nah, kalau kubus tadi betul nih, sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kalau balok, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Di mana dalam volume itu satuannya ada sentimeter kubik, meter kubik, dan liter. Itu untuk volume. Itu untuk satuannya. Jadi ketika kita mengisi soal, itu jangan sampai kita lupa untuk menulis satuan. Nah, jangan sampai juga lupa nih pangkatnya. Kalau volume itu harus pangkat 3. Kalau luas itu pangkat 2. Itu bedanya ya. Tentunya untuk rumusnya juga beda untuk menghitung rumusnya. Nah, misalnya nih di sini ada suatu akuarium. Ikan dia kan hidupnya di air. Berarti ikan itu butuh air untuk dia hidup di akuarium. Berarti kira-kira apakah airnya hanya kita isi sedikit di sini atau bisa kita isi banyak biar ikan itu hidup? Banyak. Banyak. Kenapa sedikit ini nggak memungkinkan ikan hidup? Kenapa coba? Karena airnya terlalu sedikit dan ikannya tidak muat. Oke, betul. Karena kalau airnya terlalu sedikit, nanti ikannya itu tidak bisa hidup dengan baik. Nah, kalau misalnya nih, ikannya kan besar, tapi airnya segini. Jadi dia nggak bisa bernafas nanti. Itu karena dia itu hidupnya di air. Harus kita isi sebanyak-banyak mungkin. Berarti harus kita isi full air yang ada di akuarium. Full di sini maksudnya sampai melewati ikan yang ada di akuarium. Nah, bisa jadi segini nih. Biasanya kan atasnya itu bisa ada ruang untuk kita masukin makanannya, kita masukin selang air. Jadi nggak full banget. Kalau full banget, nanti ketika ikannya dia bergerak, airnya tumpah-tumpah ke bawah. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, langkah-langkah untuk kita tahu, em, untuk kita mengetahui gimana sih cara menghitung volume dari suatu benda atau dari suatu permasalahan. Yang pertama, kita itu harus lihat dulu tuh, apa yang ada pada soal. Di soal itu diketahuinya benda apa, apakah dia bentuknya kubus atau dia balok. Barulah setelah kita tahu dia kubus atau balok, maka kita bisa menyimpulkan untuk cara mencari data atau mencari hasil dari volume itu sendiri, yaitu misalnya kalau kubus, berarti dia dengan cara sisi pangkat 3. Kalau balok berarti dengan cara panjang kali lebar kali tinggi, kayak gitu. Nah, misalnya ada suatu soal, soalnya itu biasanya soal cerita. Kalau soal cerita, gak ada gambarnya, kita bisa misalkan dengan ilustrasi gambar. Misalnya di soal itu belum ada gambar, tapi diketahui nih panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, biar sama Askana itu terbayang, Askana boleh sambil gambar. Oh, jadinya seperti ini nih kalau volumenya terisi, kayak gitu. Nanti kalau misalnya bentuknya balok kayak gini, nah ini adalah bentuk dari baloknya itu sendiri. Ada tinggi, ada panjang, ada lebar. Lebar itu yang kecilnya. Nah, yang dari ujung sini. Kalau tinggi dari bawah ke atas. Gitu. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke. Nah, di sini contohnya bak mandi. Bak mandi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi misalnya. Bak mandinya bentuknya balok. Jadi ketika kita untuk menghitung volumenya, maka kita harus kalikan apa yang udah diketahui itu. Maka hasilnya akan kita tahu volumenya berapa. Kecoret nih tadi. Nah, eh, nih. Misalnya ini adalah botol air. Botol air itu isinya 1 liter biasanya. Atau di tulisannya itu 1000 cm3 itu. Kalau bak mandi tadi isinya 300 liter. Kalau 1000 cm3 itu sama dengan 1 liter.
Nah, ketika kita membandingkan sentimeter kubik dengan liter, itu kita bandingkannya harus sesuai dengan satuannya. Jadi kalau awalnya di sana sentimeter, berarti kita harus ubah ke dalam liter gitu. Kira-kira mana yang muatnya lebih banyak? Yang 1 liter atau 300 liter? Nah, muat banyak tuh 300 liter. 300. Oke, betul. Karena kalau 1 liter dia satuannya hanya satu. Kalau 300 dia bilangannya 300 itu lebih banyak. Jadi ketika kita ubah 300 ini ke dalam bentuk sentimeter kubik, jadi berapa dong? Jadi sentimeter kubik Mm-mm. jadinya 300.000. Oke, betul. Jadinya 300.000. Nah, ketika kita mengerjakan suatu menghitung volume, itu kita jangan sampai terjebak atau kita melakukan kesalahan-kesalahan umum yang biasanya orang-orang lakukan, yaitu tidak menuliskan satuan. Biasanya, guru-guru matematika tuh di sekolah sering teliti tuh, kalau nggak ditulis satuannya, itu biasanya disalahin. Atau misalnya dikasih nilainya nggak sempurna. Nah, kemudian kita jangan sampai campur-campur satuan misalnya. Diminta jawabannya itu dalam bentuk CM. Tapi Askana jawabnya dalam bentuk meter, berarti itu harus disamain dulu satuannya gitu. Jangan sampai berbeda, nanti hasilnya juga akan kurang sesuai. Nah, di sini nih, misalnya ada kardus susu. Ini harusnya bentuknya kubus ya, tidak apa namanya? Tidak balok. Kardus susu memiliki rusuk 10 cm. Berapa volumenya? Atau berapa banyak susu? 10, 10 cm. 100, 1000. Oke, betul. 1000 karena 10 kali 10 kali 10. Jadi susunya ada 1000 cm kubik atau 1 liter. Susunya berisi 1 liter gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke, coba sekarang. Misalnya ada suatu em, apa namanya ini? Balok ya? Balok. Memiliki isinya itu 240 liter. Dan diketahui panjangnya adalah 1 meter. Sedangkan lebarnya adalah 40 cm. Kira-kira berapa sih tingginya? Hmm, Beda nih, satuannya beda-beda. lebarnya 40 cm. Mm-mm. Senti ke meter. Meter ke senti turun meter. 2 berarti 100. Oke, kali 40 jadinya 4.000. 4.000 Empat berapa? ribu itu sama dengan 4 liter. Hmm. 240 dikurang 4 liter. Sama dengan 236. Tingginya 236 liter. Tingginya berapa? 236 liter Ubahnya ke meter, coba. Berapa? ke meter. Berarti 236.000 liter ke meter. Liter itu sama dengan Kita ubahnya hmm, satu-satu nih ya sekarang nih. Ini kita ubah ke meter. Ini juga, dia udah meter tuh. Yang ini berarti ke meter juga. Berarti yang
240 itu berapa meter kubik? 0, berapa ya? Hmm, 0,24 ya? 0,4. Hmm, oh iya. Karena kan dia em, 1000 liternya 1 meter kubik. Kalau 1000 liter 1 meter kubik. Ini udah meter. Sekarang yang ini 40. Berarti 0,4 meter. Nah, tingginya berapa sekarang? 24 ditambah, salah. 1 tambah 0,4 jadinya 1,4. Hmm? Hmm, 1,4 kan 1 meter. Iya. Terus tambah 0,4. Ditambah dibagi dong. Jadi 0,24 dibagi 0,4 berapa? Untuk cari tahu tinggi. 0,4. 0,6. Oke, 0,6 apa ini? 6 meter. Oke, jadi tingginya 0,6 meter. Atau kalau dalam sentimeter, dia berapa cm? Hmm, 6 bu? 0,60. Iya. Bisa? Bisa, Miss. Susah nggak kira-kira? Lumayan. Lumayan. Di sekolah belum belajar ya? Atau Dah, udah? Oh, udah. Oh, baru masuk ya yang kemarin ya? iya, Miss. Oke. Nih, ini adalah benda-benda nyata dalam bentuk ada sesuatu yang berkaitan dengan volume. Contohnya, kontainer pengiriman. Biasanya dia bentuknya balok. Nih, oh, retannya nggak kelihatan ya, putih. Biasanya kontainer itu balok. Atau tangki bensin, tahu nggak tangki bensin? Hmm, Gak tahu, Miss. Kayak ada mobil, mobilnya kayak truk. Di belakangnya ada tangkinya, gede banget. Nah, Nggak tahu. itu juga balok. Atau kotak pensil yang bentuknya balok, yang panjang itu yang bisa dibuka. Nah, itu ada volumenya atau ada isinya. Kalau kotak pensil berarti diisinya sama pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, ini ada strategi kita ketika kita ada soal yang tidak ada visualisasi atau tidak ada gambarnya. Yang pertama kita harus gambar-gambar garis yang sejajar, nanti kita hubungkan garis-garis sudut-sudutnya sehingga gambar itu membentuk gambar yang diminta, misalnya gambar balok atau kubus gitu. Nah, sekarang coba jawab nih. Kuis yang pertama. Ku- Kubus sedang kubus dengan rusuk 5 sentimeter. Berapa volumenya? 125. Oke, betul. Kita yang kedua. Balok 10 kali 2 kali 5. Berapa volumenya? 10 kali 2 itu 100. Oke, betul. Bentar, ini jangan aja deh. Nah, kira-kira ada yang sulit nggak untuk materinya? Tidak ada. Nggak ada. Kalau gitu kita latihan soal. Nomor satu, sebuah Sebuah kotak kado berbentuk balok memiliki ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. 3 kali 4, 20. 4 kali 5, 20. 20 kali 3, 60. Oke, betul Askana. Karena panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang nomor dua. Sebuah kotak kado berbentuk kubus memiliki ukuran 4 cm, 5 cm, dan 6 cm.
kubus. Balok Kubus. deh, ini balok. Kalau Ini kubus kan balok. sisi kali sisi ya. Iya, Mas. Oke, ini balok-balok. 4 kali 5, 20 kali 6, 120. Oke, betul. Sekarang nomor 3. Sebuah kotak kado berbentuk balok memiliki ukuran 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. 5 kali 6, 30. 30 kali 7, 210. Oke, good job. Ini masih Sebuah kotak pakai. kado berbentuk kubus memiliki ukuran 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. 6 kali 6 kali 7, 42. 42 kali 8. 8, 336. Tuh, coba sekarang kita cari yang soalnya sedikit berbeda. Nah, ini. Budi ingin mengisi akuarium yang panjangnya 11 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 9 cm. Berapa banyak air jika diisi setengahnya? 6 6 6 kali 9, 54. Dibagi 2. 297. Betul. Coba sekarang. Ini soalnya masih sama nih. Nah, nomor 25. Buah tangki air balok penampung 2.500 liter air. Jika panjangnya 12,5 meter, meter panjang, lebarnya 50 cm. Berapakah tingginya dalam sentimeter? Berarti kita ubah dulu semua Ke dalam ke sentimeter. sentimeter. Heeh. Ini ada petunjuknya nih, data yang penting. Oke. 2, 4, 5. 20, 20, 150, terus dikali 50. Panik. 5, 5, 2, 5 kali 2, 10, 8. 5, 6, 2. Dikali dulu yang ada angkanya nanti. Lihat nolnya ada berapa. Biar nggak pusing. Udah dikali terus dibagi kan hasil panjang kali lebarnya dibagi sama 2.500 liter. Betul. Jadi yang ini Hmm, dibagi yang ini ya, panjang sama lebar. Oke. Oke.
Yang berarti itu berarti apa ya? Bisa? Dua kali berenang. Sebentar. Bulat kok nggak desimal hasilnya. Dibalik. Ini udah dikaliin nih, panjang kali lebar udah belum dikaliin. Sudah, Miss. Ya. Nah, nanti ketika yang volume ini dibagi dengan hasil panjang kali lebar, itu nolnya dicoret, kemudian dilihat yang pembagiannya. Itu berapa tuh jadinya? Hmm. Bisa? Bingung, Miss. Bingung. Oke. Tadi hasil dari perkalian ini berapa nih punyanya Askana? Sekarang nggak ketemu. Gak ketemu? Yang kalinya itu Hmm? sekarang dapatnya 6 62.500. Oke, dikali 50 ya. 6, 62.500. 62.500 itu, yang ini itu nolnya berapa nih? Satu, dua, tiga, lima ya? 25, 00, tuh 23. Ini tuh gini ya, 2.500.000 betul nggak? Betul. Dibagi, tadi itu berapa? 62. 62.500. Oke, ini nolnya 2. Kita coret juga 2. Hap, jadi sisa 2, 5, 0, 0, 0. 25.000 dibagi tadi 62.500. Jadi ketika ini 25.000 dibagi dengan 62,5. Enggak, jadinya 625. Nah, itu hasilnya 40. Gitu. Karena ketika 625 kita kali 40 hasilnya berapa tuh? Kali 40 kali 4 kali 5 kali 2 8 10 6 kali 4 24 25.000, Miss. Oke, berarti betul nih 25.000. Kembali ke volume yang awal gitu. Caranya ketika kita nggak bisa nih membaginya, itu bisa kita pakai cara dibalik, yaitu kita cari perkalian berapa yang hasilnya mendekati yang 25.000 ini gitu. Bisa ya? Bisa, Miss. Kiranya susah nggak? Susah Cuma, pembagiannya. iya, Miss. Terlalu banyak angkanya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, kita lanjut ke soal TKA. Sebelum ke soal TKA, Askana share screen dulu yang Algona. Oke, Miss. Oke. Hmm. Ini jelas. Aja nanti. Ini. Mas, karena kalau misalnya nanti bulan Ramadan,
Sekolahnya libur nggak, Nak? Belum tahu sih, Miss. Belum tahu, oke. Karena di Algonova kan banyak ya tuh orang-orang yang Muslim. Murid-muridnya maupun itu tutornya. Nanti Miss akan reschedule untuk jadwal askana. Karena jadwal askana ini jadwalnya ada di jam buka puasa, betul nggak? Miss. Iya, ada di jam setengah 7 dan jam 7. Kiranya askana kalau kita pindah jadwalnya untuk tanggal, mulai dari tanggal 17, askana kiranya bisanya hari apa tuh? Kata sih, Miss. Nanti tanya Ibu dulu. Oke, boleh. Nanti Miss juga chat ke Bunda ya. Ya, Miss. Oke, kalau gitu boleh lanjut ke TKA Askana. Masih ingat kita udah sampai mana? Sampai 6. Oke, Sekarang nomor sekarang 7. bangun datar. Gampang nih kayaknya nih. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut segitiga. Pasti itu segitiga karena ada angka 3. Kelompok bangun datar berikut berdasarkan sifat memiliki 4 sisi sama panjang. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang. 4 sisi ya. Persegi panjang memiliki 4 sisi sama panjang. Salah, Nah, karena dia hanya ada lebarnya ada ya. ya. Kalau dipanjang. Sebuah segitiga memiliki sudut 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sudut ya, sudutnya yang mana? Ya, sudut segitiga siku-siku sama kaki berarti kaki-kakinya sama. Ya, Eh, keren nih. manakah di bawah ini yang merupakan sifat dari bangun trapesium sama kaki? Trapesium sama kaki. Memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki 2 pasang sisi sejajar, kan? Memiliki sepasang yang sama panjang. Oke, oke. Semua sudutnya sama besar. Ya kak. Semua sama kaki. Ya, deh. Ya. Hmm, Iya, ini kan. Salah, karena dia sama kaki. Berarti hanya kakinya doang yang sama besar sudutnya. Yang lainnya enggak. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang. Jika salah satu sudutnya dipotong lurus, bentuk baru apa yang paling mungkin terbentuk? Persegi. Eh, persegi panjang. Salah satu sudutnya. Sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang. pers- Jika Siapa salah yang satu sudutnya dipotong lurus, salah satu sudutnya, 4 sudut, maka akan menghilangkan sudut lama menambahkan 2 sudut baru. Oke, gini dipotong lurus gini sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Harusnya segi 5. Oh, Ya nggak sih? Kan ada 1, 2, ada 5 sisi. artinya 6.
Sebuah ubin lantai berbentuk persegi. Ubin tersebut dipotong tepat di sepanjang salah satu diagonalnya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Akan terbentuk dua buah bangun segitiga. Benar. Kedua segitiga yang terbentuk pasti kongruen sama bentuk dan sama ukuran. Ya, ukuran. Oke. Setiap segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Salah. Mhm. Sebuah bangun datar memiliki ciri-ciri empat sisi, dua pasang sisi sejajar, empat sudut siku-siku, dan dua pasang sisi sama panjang. Bangun apakah yang pasti memiliki semua sifat tersebut? Empat sisi, dua pasang sisi, dua pasang sisi sama panjang. Dua pasang persegi panjang. Dua buah sudut segitiga siku-siku yang identik digabungkan pada sisi miringnya. Bangun datar apa yang terbentuk? Persegi, persegi panjang bisa. Kalau layang-layang bisa ya. Jangan kan kayak gini. Hmm. Ya Siku-siku. identik jajar kencang. Oh iya, segitiga siku-siku. Hmm. Persegi Berarti panjang. sudutnya harus siku-siku. Sudutnya harus Iya. 90. Mhm. Oke, jadi cuman itu dong. Layang-layang juga ya. Berarti yang salah persis. Bener dong, persegi kan dia siku-siku. Ya. Coba bahasannya apa? Jika digabungkan pada sisi miringnya, bisa membentuk persegi panjang jika segitiganya bukan sama kaki, atau persegi jika segitiganya sama kaki. Bisa juga membentuk layang-layang jika digabungkan dengan cara tertentu, atau bahkan bentuk panah. Nih, Nih, di ini bisa sini jadi persegi nih. persegi juga. Bisa ya? Ini kan jadi persegi Itu. nih, dua segitiga siku-siku. Ketika kita bangunnya lebih panjang, kayak gini. Ini juga tetap siku-siku. Layang-layang itu sebentar. Kita gambarkan. Layang-layang gimana nih gambarnya nih? Ya, kan. Itu kayak Kayak gitu. begini. Apa belah ini kayak lebih mirip belah ketupat? Iya bisa, layang-layang bisa, nak Hmm. bisa. Karena layang-layang itu kelihatannya kayak tumpul. Tapi ketika dia kita putar, ini ini kan kayak gini nih. Nah, ketika kita buat dua, ini akan jadi layang-layang. Oke. Nah, ini siku-sikunya di sini. Ini juga di sini. Iya, Oke, bisa jadinya. oke lanjut 9. Jumlah sudut dalam sebuah segi N beraturan dapat dihitung dengan rumus N kurang 2 kali 180 derajat. Berapakah besar setiap sudut dalam sebuah segi 8 beraturan? Sudutnya. Kan segi delapan nih. Karena di sini segi delapan, berarti N-nya di sini delapan. Gitu. Segi delapan. Jadi delapan Ada kurang 2 8 sisi. Berarti 8 dikurangi 2 dikali 180 derajat. kali 6 kali 8 8 6
Mm-mm. 1080. Iya, 1080. Karena dia segi 8 berarti harus kita bagi 8. Berapa coba? Ditambah. Oh, dibagi 8. Mm-mm. Dua delapan. Eh, 120. Coba cek 120 kali 8 berapa? 1080 bukan? 8 kali 2, 10. 8 kali 1, 8. Bukan. Iya, berarti bukan. Kurang atau lebih dia? Yang 108, 120 ke 1000 Kurang. kurang. Berarti cari yang lebih besar dari 120. 135. Oke, betul. Hmm, Satu lagi. Sebuah persegi adalah semua persegi adalah persegi panjang, tetapi tidak semua persegi panjang adalah persegi. Evaluasi pernyataan logika ini. Pernyataan semua persegi adalah persegi panjang benar karena persegi memenuhi semua syarat persegi panjang. Benar. Ini tuh ada di Pernyataan Math Master. Lesson berapa ya? Tentang persegi sama persegi panjang 20 berapa gitu kalau nggak salah. Pernah nggak? Ingat nggak? udah nggak? Oke, nggak apa-apa. Ayo lanjutin. Pernyataan tidak semua persegi panjang adalah persegi. Benar, karena persegi panjang tidak harus memiliki empat sisi sama panjang. Iya, benar. Persegi adalah bentuk khusus dari persegi panjang. Bentuk khusus maksudnya kayak gimana, Miss? Bentuk khusus itu hanya khusus untuk dia. Tapi persegi bisa jadi belah ketupat. Iya, bisa juga segi empat. Persegi itu Hmm, harus ada 4 sisi. hmm, Kuncinya harus berarti ada itu 4 sisi. bisa. Oh, ini benar. Coba cek di sana. Tiga benar. Syarat persegi. Oh, Benar, benar. Tiga benar. Pernyataan ini menyimpulkan hubungan hieraksis tersebut dengan tepat. oke. Karena persegi itu memenuhi semua kriteria persegi panjang. Jadi persegi dapat dianggap sebagai kasus khusus atau khusus itu jadi gini nih. Ini persegi. Secara khususnya, persegi ini bisa dapat persegi panjang, kemudian apalagi tadi? Persegi panjang, Belakang belah empat. ketupat. Ada lagi nggak? Hmm, Sama segi empat. segi Segi empat itu karena dia ada 4 sisi. sisi. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk khusus. Jadi memenuhi ini. Hierarkis tahu nggak artinya apa? Tidak, Miss. Udah coba Miss cari tahu nih. Miss lupa. Hierar, hierarkis ya. Sebentar.
hierarkis. Oh, jadi menyimpulkan dengan tepatnya itu persegi. Oh, gini. Maksud hierarkis ini adalah persegi ini bisa termasuk persegi panjang. Tapi kalau persegi panjang nggak bisa kita katakan sebagai persegi. Karena kalau persegi panjang tidak memiliki sisi yang sama panjang. Gitu. Maksud dari hierarkis yang ada di nomor 3 ini. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada, Miss. Nggak ada. Oke, kalau gitu boleh dicek tuh Algonovanya Miss udah tambahin koinnya. Jadi 220 sekarang. Dia sekarang berapa tuh? Kayaknya mau nukerin lagi nih kayaknya. Nah, jadi banyak kan? Ya, Kalau Askana sebelumnya di sekolah, eh, kalau tahun lalu sekolahnya yang sekarang bukan? Atau yang iya, sebelumnya? Oh, yang sekarang. Tahun ya, lalu. Oke. Kalau sebelumnya, kalau puasa, inget nggak? Itu ada kegiatan di sekolah atau ada libur misalnya sebelum puasa atau setelah puasa? nggak ingat. Nggak ingat. Oke, biasanya liburnya sih setelah puasa ya, ketika menjelang Idul Fitri. Coba Iya, sekarang Miss pengen tahu deh kalau Askana kegiatannya apa nih? Kalau udah pulang sekolah apa? Kalau siang? hmm, kalau siang Hmm? karena itu apa ngelancarin hafalan ngaji. Oh, berarti sekolah agama gitu? Atau ada ngaji? Ngaji, ada ngaji, sorry. Oh, ada ngaji sore, berarti Askana yang berangkat ngaji gitu. Iya, Oke, itu sampai jam berapa biasanya Askana? 5:30. 5:30 sore? Iya, Itu mulai hari apa sampai hari apa? Senin sampai Jumat. Oh, berarti yang kosong hanya hari Sabtu ya? Yang nggak ada ngaji sore. Tapi kalau hari Sabtu sama Minggu Askana ada kegiatan lain nggak? Hari Sabtu malamnya ada les. Les apa tuh? Les bahasa Inggris. Online juga? Iya, Miss. Oke. Hari Sabtu malamnya. Kalau siangnya? Kalau Sabtu siang, sekarang nggak ngapa-ngapain sih, Miss. Berarti sekolah. Kalau sekolah ke sekolah, hari Senin sampai Jumat aja? Enggak, sampai Sabtu. Oh, berarti sampai jam berapa di sekolahnya biasanya? Biasanya sampai jam 12. Sampai jam 12. Berarti sampai rumah kira-kira jam 1 kurang lebih udah di rumah ya. Ya, Malamnya les Inggrisnya jam berapa? jam 7. Jam 7. Kalau hari Minggu? Hari Minggu nggak ada. Oke. Berarti itu online juga ya? Oke, hari Ya, Minggu itu berarti kosong dari pagi sampai malam. iya, Oke, oke. Coba sekarang Miss mau tanya dulu Askana deh kiranya nih. Kalau bulan puasa, kalau misalnya nanti kiranya Askana libur sekolah, apakah Askana akan memilih kita kegiatannya di jam pagi atau jam siang? Karena kayaknya jam malam itu ada buka puasa sama tarawih ya. Nanti takutnya keganggu juga. Atau misalnya mau gimana tuh? Kira-kira Askana. Askana lebih nyaman belajar di bulan puasa itu pagi-pagi atau siang-siang atau sore-sore ngabuburit? di pagi sih, Miss. Soalnya biar masih semangat gitu baru selesai Oh, sahur. oke, biar nggak ngantuk ya kalau sore-sore itu udah gelisah mau buka kayaknya. Iya, Oke, nanti Miss kabarin lagi ya ke Bunda untuk terkait jadwalnya. Nanti Miss akan share jadwal yang bisa Askana pilih. Berarti Askana kiranya pagi ya? Tapi sebelumnya iya.
Kira-kira akan ada infonya berapa lama nih sebelum menjelang bulan Ramadan di sekolah? Besok Hmm, deh, Askana tanya sama gurunya. Kira-kira em, ada info libur nggak gitu. Jadi nanti Askana kasih tahu Miss ketika kita hari Kamis gitu. Kalau misalnya kata gurunya belum tahu, berarti nanti Askana kasih tahu Miss gitu. Oke? Oke, kalau oke. misalnya kata gurunya ada rencana libur, berarti nanti kita jadwalin untuk pagi-pagi. Ya. Oke, Miss. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Susah nggak hari ini? Dan susah ada yang gampang. Apa yang susah? Yang bagi-bagi yang bilangan yang panjang-panjang itu. Oh, yang bilangannya gede-gede ya, panjang banget nol-nolnya. Kayak nggak apa-apa, karena masih kelas 6. Jadi nggak apa-apa, masih wajar. Tapi nanti ketika TKA, itu Askana jangan tegang ya, karena biasanya soalnya banyak di waktu, dan itu harus ada target yang diselesaikan agar Askana mencapai nilai lulus TKA gitu. Nanti kalau menjelang TKA, kita boleh lebih ke TKA tuh. Jadi materi yang diagnostiknya kita ke apa namanya, latihan soalnya sedikit aja, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu hari ini kita selesai. Sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Askana. Sampai jumpa kita hari Kamis. Ditunggu ya informasinya ya. Ya, Oke, bye-bye. ya, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.